Salam sejahtera. Video presentasi pada hari ini akan memaparkan materi mengenai gejala-gejala globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas oleh kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Devi absen 1, Erik absen 7, Kanaya absen 14, Carlo absen 17, dan Tara absen 29. Gejala-gejala globalisasi dan dampaknya pada bidang iptek akan dijelaskan oleh Erik. Silakan Erik. Yang pertama dari bidang iptek, contoh yang saya alami nyata adalah ketika membayar uang SPP yang dilakukan secara online atau mobile banking. Pada globalisasi bidang iptek memiliki gejala-gejala. Gejala yang pertama adalah penemuan telepon sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan oleh pengguna dalam melakukan aktivitas tanpa terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya ada dampak positif, yaitu kemudahan dalam melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun dengan online. Hal ini sangat mempermudah penggunanya dan masyarakat banyak beralih ke pembayaran online. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif dari globalisasi bidang iptek adalah maraknya munculnya scamming dalam berbagai macam cara untuk mencuri uang dalam rekening korban. Gejala-gejala globalisasi dan dampaknya terhadap bidang ekonomi akan dijelaskan oleh Carlo. Silakan Carlo. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi yaitu banyaknya perusahaan internasional. Nah, perusahaan tersebut itu dapat dengan mudah melakukan kegiatan bisnis di beberapa negara. Perusahaan tersebut juga dapat lebih mudah menjangkau konsumen di negara tujuan mereka. Nah, gejala daripada contoh tersebut yaitu ditandai dengan kurangnya minat masyarakat negeri tersebut terhadap produk lokal yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lokal. Nah, apa sih dampak positif dari contoh tersebut? Yang pertama, perusahaan internasional dapat meningkatkan perekonomian perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di negara tujuan mereka. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, UMKM tidak ada pemasukan. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat terhadap produk-produk lokal. Dan yang ketiga, ketergantungan daripada perusahaan internasional tersebut. Gejala-gejala dan dampak globalisasi pada bidang politik akan dijelaskan oleh Kanaya. Silakan Kanaya. Berikutnya ada gejala globalisasi di bidang politik. Contohnya, partisipasi rakyat dalam pemerintahan akan semakin meningkat. Gejalanya, saat ini banyak masyarakat yang mulai terjun ke dunia politik sebagai kader partai dan calon legislatif, serta banyak terdapat kampanye-kampanye yang terkesan untuk mendorong rakyat berpartisipasi dalam dunia politik. Selain berpartisipasi dalam menjadi penggerak pemerintahan, rakyat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan pemilihan dan tidak golput. Kemudian dampak positifnya, rakyat yang semakin banyak berpartisipasi dalam pemerintahan akan membuat aspirasi masyarakat semakin terdengar dan terwujudlah pendefinisian dari demokrasi, yaitu rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dampak negatifnya, mulai berkembang paham politik uang yang bisa melancarkan dan memanfaatkan segala sesuatu dengan uang. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Gejala-gejala dan dampak globalisasi pada bidang agama akan dijelaskan oleh saya atau Tara. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai globalisasi pada bidang agama. Contohnya yaitu kemudahan dalam membaca kitab suci agama tanpa membuka kitab suci secara fisik dan mendengarkan ceramah ataupun beribadah melalui aplikasi. Gejalanya yaitu munculnya aplikasi yang berisi kitab suci sehingga kita tidak perlu membawa kitab suci secara fisik kemanapun dan kapanpun, serta munculnya aplikasi yang memudahkan kita jika ingin beribadah tanpa harus ke tempat ibadah seperti Zoom atau Google Meet. Dampak positifnya yaitu dapat mengakses kitab suci dengan cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun, serta jika kita sakit, kita tetap bisa beribadah atau mendengarkan khotbah atau ceramah
melalui aplikasi Zoom atau YouTube Live dari tempat ibadah masing-masing. Dampak negatifnya, hal tersebut memerlukan internet ataupun sinyal untuk mengakses aplikasi, dan selain itu, orang-orang akan lebih mengandalkan aplikasi daripada kitab suci fisik itu sendiri. Dan jika kita terlalu sering beribadah melalui aplikasi, maka kita akan melupakan tempat ibadah itu sendiri. Gejala-gejala atau dampak globalisasi pada bidang budaya akan dijelaskan oleh Devi. Silakan Devi. Dampak globalisasi yang terakhir yaitu dalam bidang budaya. Contohnya, budaya Korea yang mulai memasuki Indonesia dan mempengaruhi banyaknya remaja Indonesia. Contohnya dalam gaya berpakaian, makeup, fashion, dan musik. Gejalanya, banyaknya para remaja yang mulai sering menggunakan pakaian-pakaian seperti orang-orang Korea dan cara make up-nya terutama dengan mendengarkan musik-musik yang dibuat oleh orang-orang Korea sehingga membuat mereka melupakan hasil karya musik dari negara mereka sendiri. Dampaknya, positifnya kita bisa lebih mengetahui banyak tren-tren kekinian dalam model fashion dan makeup. Sedangkan negatifnya, kita lebih sering melupakan bagaimana cara berpakaian dari negara kita sendiri dan lebih sering mengikuti gaya berpakaian orang luar. Sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.